Ustaz Satori akan menyampaikan materinya, yaitu membentangkan sajadah ketundukan di depan nama Al-Qahhar. Biar ilmu kita berkah, mari kita awali dulu dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab dalam bermajlis, apabila Ustaz sedang menyampaikan materi atau ilmunya, dimohon jamaah untuk tidak saling berbicara. Salajengipun dumateng Ustaz Satori bedal sebaban dipun semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Mahrim Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali tadabbur kita, masih tadabbur Al-Asma'ul Husna, yang sore ini kita masih ingin kembali mentadabburi nama Al-Qahhar, yang kemudian kita berharap dengan tadabbur malam ini kita bisa menghamparkan sajadah ketundukan di hadapan nama Al-Qahhar. Karena siapapun yang mengenal Allah itu memiliki nama Al-Qahhar, nggak ada pilihan yang lain kecuali tunduk. Kenapa? Karena Al-Qahhar itu artinya maha menundukkan, maha menaklukkan, maha mengalahkan. Nah, kalau Allah sudah menyebut dirinya Al-Qahhar, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali tunduk. Tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk hanya kepada Allah. Tapi boleh enggak kita tunduk sama orang tua? Boleh? Nggak boleh. Kecuali kalau tunduknya kita kepada orang tua wujud dari tunduknya kita kepada Allah. Jadi kita tunduk sama orang tua, nurut orang tua itu sebenarnya adalah perwujudan dari tunduknya kita kepada Allah. Sehingga kalau seandainya ada anak harus tunduk ke orang tua, tapi berisiko tidak tunduk ke Allah, mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin, ya mungkin. Ya, ada tamu, rupanya tamunya mau nagih utang. Apa kata bapaknya? Nak bilang, bapak nggak ada. Kalau nurut apa kata orang tua berarti nggak nurut apa kata Allah. Maka pilihannya kata Allah, kalaulah seandainya orang tuamu menyuruhmu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya. Berarti ini kan memang menunjukkan bahwa ketundukan itu mutlak hanya kepada Allah. Dan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan nama-nama Al-Qahhar yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran, itu memang arahnya lebih kepada bagaimana kita tunduk itu ya hanya kepada Allah. Salah satunya disebutkan di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar.
Jadi nama Al-Qahar didampingkan dengan nama Al-Wahid. Ya, nah dari Al-Wahid ini kan ada tauhid, ya, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yauma tubaddalul ardh, ya, hari di mana bumi berganti ghairal ardi dengan bumi yang lain. Ya, berarti ini kiamat. Ya, berdasar ayat ini, ya, banyak ulama yang mengatakan kalaulah nanti terjadi kiamat, hancur sudah bumi ini, musnah sudah semua manusia, sangat mungkin Allah kemudian ganti bumi ini dengan bumi yang baru. Ya. Sehingga memang kehidupan ini akan terus ada, ya, sesuai dengan keberadaan Allah itu sendiri yang maha abadi, maha kekal. Ya. Wassamawatu, begitu juga Allah ganti langit itu dengan langit yang baru. Wa barazulillahi, pada saat itulah kita semua, ya, akan dihadapkan kepada Allah Al-Wahid yang maha satu, Al-Qahar yang maha menundukkan. Nah, Al-Qahar di sini, ya, kalau berdasar zahir ayat, itu terjadi nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi pada hari kiamat itu nama Al-Qahar betul-betul sangat terasa. Ya, kita kalau mau di padang mahsyar, mau apa lagi kalau tidak bisa tunduk kepada Allah. Jadi terasa. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memahami ingin ketundukan ini sudah dirasakan ketika waktu di dunia. Ya, waktu di dunia. Lebih-lebih hari di mana umat manusia dibangkitkan, hari itu sepenuhnya adalah milik Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Siapapun tidak bisa memiliki dirinya karena semua urusan pada saat itu ada dalam genggaman Allah. Dan itu kita juga dapatkan di surat Al-Ghafir ayat ke-16, surat ke-40. Yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Jadi ini juga sama nanti pada hari, ya, di mana semua akan ditampakkan. Tidak ada lagi yang rahasia pada saat kita sudah ada di hadapan Allah. Limanil mulkul yaum, pada hari itu milik siapa? Sepenuhnya adalah lillahi, milik Allah al-wahidil qahar. Disitulah semua manusia akan tunduk kepada Allah. Mungkin enggak nanti ketika ada orang yang oleh Allah diputuskan masuk neraka, kemudian dia bisa tidak tunduk? Dan bisa nyari pengacara yang bisa dibayar mahal semisal. Nggak ada artinya. Orang pasti akan tunduk kepada keputusan Allah. Kamu masuk neraka, kamu masuk neraka, kamu masuk surga, semuanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan lebih jelas lagi bahwa Al-Qahar itu memang ada kaitannya dengan soal tauhid. Disebutkan oleh Allah di surat Shad. Ya, surat Shad ayat yang ke-65, ya, surat ke-38. Qul innama ana munzir. Katakan olehmu hai Muhammad, innama ana munzir. Aku ini hanyalah orang yang mengingatkan kalian. Wa ma min ilahin illallah. Dan tiadalah ilah itu kecuali Allah, Al-Wahid yang satu, Al-Qahar yang maha menundukkan. Al-Qahar memang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tunduk. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pekan lalu kita sampaikan bahwa tidak hanya Al-Qahar, tapi semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adalah wujud dari rahmatnya. Iya.
rahmat dan kasih sayang untuk makhluk yang diciptakannya, sehingga semua nama Allah, semua nama Allah pasti meninggalkan jejak-jejak kebaikan dan kasih sayangnya untuk kita. Semua nama-nama Allah pasti meninggalkan jejak-jejak kebaikan dan kasih sayangnya untuk kita. Semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan mungkin ada nama Allah kecuali pasti ada jejaknya dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, nama Al-Ghaffar yang sebelum Al-Qahar kita bahas, artinya Allah Maha Pengampun. Ada nggak jejak-jejaknya dalam kehidupan kita? Ada. Jejaknya berupa apa? Ya ampunan Allah. Nah, ampunan itu terjadi karena manusia memang mudah berbuat dosa. Mudah berbuat dosa. Maka kalau seandainya ada orang yang berdoa begini, ya Allah, jangan kau biarkan aku berbuat dosa, jauhkan saya dari dosa sejauh-jauhnya, agar selama hidup ini saya tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Ini doa yang baik nggak Bapak Ibu? Minta kepada Allah untuk jangan sampai berbuat dosa. Baik nggak Bapak Ibu? Baik, karena dosa itu kan larangan. Tapi kira-kira benar nggak doa ini? Kalau kemudian orang ini tidak lagi berbuat dosa, berarti jejak nama Allah akan kelihatan nggak pada diri orang yang nggak pernah lagi berbuat dosa? Iya, enggak. Iya. Bahasa anak-anak gaulnya ya, nama Al-Ghaffar jadi kayak nganggur. Iya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan setiap manusia itu pasti berbuat dosa, tapi sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Jadi di dalam dosa itu juga ada rahmat, ada jejak kebaikan dan kasih sayang Allah. Ya, ada jejak dan kasih sayang Allah dalam wujud apa? Taubat. Ya, dalam wujud taubat. Karena itu ada ungkapan orang yang berbuat dosa dan kemudian segera bertaubat itu lebih baik daripada orang yang berbuat baik tapi kemudian dia ria. Jadi ini semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nama apapun, ya, baik nama yang menunjukkan jalaliyahnya Allah, keagungan Allah, ataupun nama yang menunjukkan jamaliyahnya Allah. Ya. Di dalamnya pasti tersimpan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul nama Allah itu mencerminkan rahmatnya. Karena mencerminkan rahmatnya, maka di dalam semua nama Allah itu pasti ada kebaikan Allah, pasti ada kasih sayang Allah. Termasuk di dalam nama Al-Qahar, Maha menundukkan, Maha mengalahkan. Di dalamnya tersimpan kebaikan Allah, tersimpan kasih sayang Allah. Karena itu nama Al-Qahar itu tidak bisa tidak pasti akan terhampar di depan kita sajadah ketundukan. Ada dua sajadah Bapak Ibu yang terhampar di hadapan nama Al-Qahar ini. Ada dua sajadah. Sajadah yang pertama namanya sajadah takdir. Ini sajadah ketundukan, takdir. Sebab kalau sudah bicara takdir, kita mau apa? Kalau tidak, tunduk. Betul nggak Bapak Ibu? Mau apa lagi kita kepada takdir kalau tidak tunduk? Bapak Ibu kalau sudah dapat takdir mau apa? Ya tunduk. Nah, tunduknya itu dengan apa? Nah, Allah hamparkan sajadah ketundukan yang kedua, yakni sajadah bernama hukum. Kalau Allah sudah menetapkan hukum, apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Itu kan namanya ketundukan. Ya, namanya ketundukan. Nah, karena itu, ya kemarin kita katakan bahwa
di dalam takdir ada kebaikan Allah, di dalam hukum ada kasih sayang Allah. Dua-duanya menjadi sajadah yang pada akhirnya kita hanya bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang Bapak Ibu kita luput. Kita luput. Bahwa di dalam takdir itu ada sajadah ketundukan kepada Allah, yang kalau kita tunduk kepada Allah, maka kita akan merasakan seperti apapun takdir itu akan menjadi kebaikan Allah untuk kita. Sebagai contoh, dan ini yang kita kadang lupa dengan nama Al-Qahar. Bapak, Ibu dikasih sakit. Apa yang Bapak, Ibu inginkan ketika Bapak, Ibu sakit? Nah, itu dia. Sehat. Padahal sehat itu mencerminkan kita tunduk nggak kepada takdir sakit. Kalau yang kita inginkan waktu sakit, kita sehat. Apakah sehat itu wujud tunduk kepada takdir Allah bernama sakit? Nah, kalau enggak, kenapa sehat? Berarti kalau betul ya, kita meyakini Allah punya nama Al-Qahar, kalau Bapak Ibu sakit, yang Bapak Ibu inginkan apa? Sabar. Lantas kenapa kok waktu sakit pengennya sembuh? Kalau sabar itu menunjukkan kita tunduk nggak kepada takdir sakit? Tunduk kepada Allah. Jadi berarti sakit itu adalah takdir yang menjadi sajadah bagi kita untuk tunduk kepada Allah. Wujud tunduknya apa? Sabar. Sabar dengan takdir sakit. Dan sebenarnya sabar itu perintah Allah, bukan? Iya. Kalau sembuh perintah Allah, bukan? Loh, yang menyembuhkan siapa? Ya kan berarti bukan perintah ke kita. Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk sembuh dari sakit. Perintahnya adalah berobat. Yang menyembuhkan? Bukan dokter. Yang menyembuhkan Allah. Kalau sudah lihat dinamika seperti ini, ternyata hidup kita itu banyak yang tidak sesuai dengan nama-nama Allah yang sudah kita ketahui, yang sudah kita kenal. Bapak Ibu kalau kehilangan uang pengennya apa? Kapusan. Ketipu. Kalau Bapak Ibu ketipu pengennya apa? Ketipu itu takdir, bukan? Takdir. Berarti kita harus tunduk kepada takdir ketipu. Bentuk kita tunduk kepada takdir ketipu adalah apa perintah Allah ketika saya ketipu. Karena memang ketundukan kepada takdir, nanti akan kita lihat, walau mungkin tidak hari ini, takdir dengan hukum itu saling isi mengisi. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi waktu kita sakit, Allah nyuruh kita berobat nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, berobat itu biar apa? Ini dia. Berobat biar sehat. Atau biar apa? Nah, kalau yang kita lakukan adalah tunduk kepada hukum Allah, tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang kita inginkan dari ketundukan kita kepada hukum Allah kecuali rahmat Allah. Jadi kalaulah kita tahu kalau sakit Allah menyuruh saya berobat, itu berobatnya kapan?
Kapan kita memutuskan untuk berobat? Waktu kita sakit. Kan sakit itu takdir. Iya, berobat itu hukum. Iya, kan hukum berarti. Ya, karena Allah memerintah berobat. Tapi sakitnya sendiri adalah takdir. Maka apa yang harus kita lakukan waktu kita sakit? Sabar dulu. Nah, kalau sudah kemudian teruji kita sudah sabar, barulah kemudian kita laksanakan perintah Allah, yaitu berobat. Berarti kan dua-duanya dapat. Sabar itu menjadikan takdir menjadi kebaikan Allah bagi kita. Kalaulah kita berobat, kita berharap dengan berobat itu kita dapat rahmat Allah, bukan sembuh. Ini mekanisme seperti ini yang belum mengalir. Kita masih kayak apa namanya, anak kecil yang kalau di tempat mainan anak itu bom kar itu muter-muter nabrak sana sini. Iya, kita kadang merasa hidup kita itu kayak nabrak sana nabrak sini. Iya. Saya sakit, ya harus berobat. Itu berarti iya, nabrak nggak Bapak Ibu? Nabrak apa? Nabrak takdir. Iya. Harusnya kalau kita dapat takdir, ya temukan dulu apa kebaikan Allah di dalam takdir itu. Kebaikannya, ya kalau sakit ya sabar. Kalau ditipu orang, kebaikannya apa? Ikhlas. Jadi jangan dulu nuntut sebelum ikhlas. Berarti kalau kita nuntut itu karena apa? Boleh nggak kita nuntut orang yang menipu kita? Boleh. Dasarnya apa? Ada nggak orang yang menuntut karena ditipu? Ya, karena tidak rela ketipu. Saya nggak rela ditipu, saya tuntut dia. Padahal dia ketipu itu adalah takdir. Nah, kalau tidak rela, berarti dia sudah dapat kebaikan Allah belum dari takdir ketipu? Belum. Kalau itu takdir, berarti temukan dulu kebaikan Allah. Apa kebaikan Allahnya? Ikhlas. Tapi kalau menuntut berarti nggak ikhlas. Oh, beda. Ya, menuntut itu adalah bagian dari perintah Allah. Loh, apa perintahnya? Membantu orang jangan sampai berlaku zalim. Jadi saya menuntut dia itu bukan karena saya nggak rela ditipu oleh dia, tapi saya nggak rela dia orang sebaik itu kok nipu. Selama ini kalau orang nuntut itu karena nggak rela ditipu atau nggak rela dia menipu. Tipu. Ya, inilah nama Allah itu kalau diterapkan betul-betul rasanya hidup ini jadi terkesan indah. Saya menuntut dia itu bukan karena saya nggak rela ditipu, saya rela ditipu karena dengan saya ditipu saya dapat pahala ikhlas yang luar biasa. Tapi saya tidak ingin nanti di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Jadi kalau saya menuntut balik, itu dalam rangka menyelamatkan dia. Ada nggak orang yang ketika menuntut kemudian memanage seperti ini Bapak Ibu? Insya Allah habis ini ada. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul, unsur akhaka zaliman au madluman. Bantulah saudaramu yang ditipu dan yang menipu, yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau saya menolong yang dizalimi, ya wajarlah. Kok saya harus menolong kepada yang menzalimi? Apa kata Rasul? Cegah dia dari berlaku zalim. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita ingin lihat satu persatu ya. Pertama, tunduk kepada takdir dulu. Iya. Nah, salah satu cara agar kita bisa tunduk kepada takdir Allah,
Karena di dalam takdir itu pasti ada nama Al-Qaharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah perlunya kita membaca pesan di balik takdir. Ya. Inilah yang akan membuat kita bisa tunduk kepada takdir Allah. Membaca pesan di balik takdir. Kalau di balik takdir itu berarti halaman depan atau halaman belakang? Ya, di balik berarti halaman belakang. Selama ini kita kalau membaca takdir itu halaman depannya atau halaman belakangnya? Padahal ada pesan yang sangat mulia di balik takdir yang kelihatan. Maka mungkin kita masih ingat, di balik peristiwa pasti ada peristiwa yang sesungguhnya. Di balik satu kejadian pasti ada kejadian yang sesungguhnya. Selama ini kita menyikapi kejadian dari yang kelihatan atau dari yang tidak kelihatan? Kita dihina orang. Yang kelihatan orang sedang menghina atau orang sedang ngasih kekayaan bernama sabar. Padahal di balik penghinaan dia itu ada peristiwa lain kan? Iya, ada peristiwa lain yang terjadinya bersamaan. Peristiwa apa? Ngasih kekayaan sabar. Karena sabar itu kekayaan bukan? Nilainya berapa? Itu kan berarti sabar itu kekayaan. Nah, kita dapat kekayaan sabar itu dari siapa? Dari orang yang menghina. Berarti waktu orang menghina, kita membacanya, dia sedang menghina atau sedang memberi kekayaan yang sangat berharga bernama sabar. Berarti waktu kita dihina orang, wajah kita senyum atau kelihatan marah. Itu kan tergantung kita membaca takdir. Jadi tunduk kepada takdir Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya adalah keniscayaan hidup bagi orang yang membaca takdir itu, tidak hanya halaman depan tapi juga halaman belakang. Inilah yang akan membuat kita mudah untuk ridho kepada takdir. Bayangkan Bapak Ibu, kita dikasih kotak oleh seseorang, kotaknya itu sudah lusuh, layaknya udah jadi sampah, tapi dikasihkan ke kita, berarti kita dikasih apa? Sampah. Tapi pas kotaknya dibuka ternyata isinya arloji harga 50 juta. Jadi mangkal atau matur nuwun? Ya, karena ternyata isinya arloji. Orang menghina kita itu kata-katanya kata-kata yang sampah enggak? Tapi di dalam kata-kata penuh penghinaan ada kekayaan, namanya sabar. Maka logikanya kita kalau dihina bilang apa? Matur nuwun. Jadi ini keniscayaan hidup. Sebab kalau sampai ada orang yang tidak ridho dengan takdir, resikonya berat. Iya. Apa resikonya? Ini yang dikatakan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Sedemikian beratnya orang kalau sampai tidak ridha dengan takdir, tidak sabar dengan kesusahan. Jadi barang siapa tidak ridha dengan qadaku dan tidak sabar atas cobaanku, maka carilah Tuhan selainku. Bayangkan Bapak Ibu, hadis Rasul ini menunjukkan makna apa? Gak mungkin orang itu tidak ridha dengan takdir. Ini kan bahasa tersiratnya. Karena sampai falyal tamis robban siwaya, udah cari Tuhan yang lain selainku. Itu menunjukkan kemurkaan Allah yang amat sangat luar biasa. Sehingga sebagai orang yang beriman, kita menangkap hadis ini dengan kesimpulan
tidak ridha itu tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang beriman. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takdir yang tidak didekat dengan hati yang ridha akan menjadi kehinaan dan malapetaka. Bayangkan disuruh nyari Tuhan selain Allah. Itu kan kalimat yang bagi kita amat sangat menakutkan. Nah, tapi kita coba dalam keseharian kita ya Bapak Ibu. Ini contohnya ibu-ibu, tapi ini juga bisa berlaku untuk kita, Pak. Ibu ceritanya lagi punya banyak cucian ibu, sehingga pas jemurannya kurang. Karena kurang kan berarti harus bikin jemuran baru. Nah, kebetulan ibu punya simpanan tali jemuran, terus minta tolong ke suami untuk mengikatkan tali jemuran ini. Suami pun kemudian mengikatkan tali jemuran. Kata suami, "Bu, sudah Bapak pasang itu tali jemurannya." Maka ibu pun kemudian menjemur jemuran ibu yang banyak itu di tali jemuran yang dibuat oleh Bapak. Qadarullah, baru selesai dijemur, tali ikatannya lepas, sehingga semua jemurannya jatuh. Tentu kotor ya Bu ya. Ibu, ini takdir bukan? Mau dibolak-balik seperti apapun, ini adalah takdir. Tapi ketika ibu melihat jemuran yang jatuh, itu masuk ke hati ibu nggak? Masuk. Terasa di lidah? Ya. Terasa di tubuh? Ya. Dan di hati yang muncul apa ibu? Kesel. Kesel sama siapa? Sama suami. Padahal ini takdir bukan? Takdir. Terus lisan ibu ngomel, tubuh ibu marah. Kira-kira ada berapa orang yang hatinya kesal, lisannya ngomel, tubuhnya marah? Padahal ini gambaran apa? Tidak ridho dengan takdir. Betul? Ya kesel lah. Baru saja nyuci, udah bersih, udah dijemur kok jatuh. Wajar nggak kalau kesel? Lo wajarnya di mana? Kalau kotor berarti tinggal diapakan? Cuci lagi. Kalau dicuci lagi berarti pahalanya berkurang atau nambah? Nambah. Berarti jatuhnya jemuran ini masalah atau berkah? Tapi kalau mau disurvei ya, dari 1 juta ibu-ibu ada berapa yang kemudian hatinya tidak kesal, lisannya tidak ngomel, tubuhnya tidak marah? Dari 1 juta orang ada berapa orang? Ada 1 saja udah luar biasa. Ya Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, inilah kenapa kemudian kita harus membaca takdir. Yang seperti tadi itu karena membaca takdir hanya dari sisi depannya saja, tidak dari sisi belakang. Membaca takdir hanya dari halaman depan, tidak dari halaman belakang. Karena sebenarnya apapun takdir hidup kita itu punya 2 sisi. Takdir itu kan ketetapan Allah yang memiliki 2 sisi, sisi depan dan sisi belakang. Nah, kalau sisi depan itu ada 2 kemungkinan, bisa takdir buruk, bisa takdir baik.
Nah kalau takdir, orang biasanya senang atau susah? Senang. Kalau buruk? Susah. Iya. Nah ketika takdirnya baik, senang, cenderungnya orang ridho atau tidak ridho? Ridho. Kalau takdirnya buruk, tidak ridho, makanya kesel, ngomel, marah. Padahal Rasul sudah katakan, kalau memang kesel, marah, ngomel, udah cari Tuhan selain Aku. Inilah memang akibat kalau membaca takdir hanya dari halaman depan. Padahal ada halaman belakang, sisi belakang. Nah kalau sisi belakang namanya apa? Hikmah. Tidak ada satupun takdir Allah kecuali pasti ada hikmah. Nah hikmah inilah yang nanti akan menjadi kebaikan Allah. Nah sehingga orang kalau melihat takdir dari sisi belakang, tidak ada pilihan kecuali ridho. Jadi ridhonya tidak hanya pada saat takdir senang, tapi juga pada saat takdir buruk. Tidak hanya pada saat takdir baik, tapi juga takdir buruk. Dia akan ridho. Kenapa? Karena di dalam takdir baik ada hikmah, di balik takdir buruk juga ada hikmah. Ini yang menyebabkan kita memang nggak punya alasan untuk tidak ridho dengan takdir. Tidak punya alasan. Kapusan 18 juta. Takdir bukan Bapak Ibu. Ada hikmahnya enggak? Apa hikmahnya? Saya punya kesempatan untuk ikhlas. Betul? Ikhlas itu ada harganya enggak? Ada nilainya? Ada. Nah, antara ikhlas dengan uang 18 juta lebih berharga mana? Kita sudah tahu lebih berharga ikhlas. Berarti waktu kita kapusan 18 juta, ikhlas itu mudah atau sulit? Inilah anehnya kita. Kok sulit? Padahal tadi kita mengatakan ikhlas itu lebih berharga daripada 18 juta. Kenapa ikhlas sulit? Karena membaca takdir hanya halaman depan. Kenapa ikhlas sulit? Padahal ikhlas kalau mau dihargai, ya katakanlah kita hargai 100 juta, itu harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah? Rendah. Ikhlas kalau dihargai 100 juta, ya rendah. Sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu kapusan 18 juta. Terus ada orang baik yang tahu kalau Bapak Ibu kapusan. Beliau ganti uang 18 juta itu diganti sama beliau dengan 100 juta. Padahal kapusannya 18 juta. Diganti 100 juta, Bapak Ibu ikhlas nggak? Ikhlas pakai banget. Betul? Seneng nggak ikhlas? Oh seneng. Karena diganti 100 juta. Nah kalau betul Bapak Ibu kehilangan uang 18 juta diganti dengan 100 juta, Bapak Ibu seneng. Padahal ikhlas itu nilainya lebih dari 100 juta. Berarti ikhlas itu mudah atau sulit? Tidak cuma mudah, kan menyenangkan. Uang diganti 100 juta aja senang, betul? Padahal ikhlas nilainya lebih dari 100 juta. Tapi kenapa tetap sulit? Ini karena kita belum mau melihat takdir dari halaman belakang. Di balik setiap takdir pasti ada hikmah dan kebaikan yang Allah karuniakan untuk manusia. Terutama kalau takdirnya adalah takdir pahit. Karena kalau dapat takdir manis, ridho itu biasa. Tapi kalau ridho dapat takdir pahit, nah itu luar biasa. Padahal Bapak Ibu pengennya jadi orang biasa atau orang yang luar biasa? Luar biasa. Berarti Bapak Ibu lebih senang dapat takdir manis atau pahit? Itulah anehnya kita.
Jadi nama Allah itu kadang timbul tenggelamnya. Pas nama Allah kelihatan, ya, kemudian ya, jejak nama Allah itu terasa, tapi begitu nggak kelihatan, ya jejaknya nggak terasa. Padahal kalau dilihat dari skema ini, nama Al-Qahharnya Allah itu lebih kelihatan pada saat dapat takdir manis atau takdir pahit. Lantas kenapa mengeluh kalau dapat takdir pahit? Kenapa nggak tunduk kepada takdir pahit? Iya, nama Al-Qahharnya belum kelihatan, hanya kelihatan waktu dapat takdir manis. Kenapa itu bisa terjadi? Ini nanti akan kita bahas insya Allah. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah.
Mungkin ada tanggapan dari Bapak, dari Reza, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa manusia itu pada umumnya baru bisa memahami takdir itu jauh hari setelah takdir yang ditentukan oleh Allah itu, misalnya buruk pada saat itu. Ternyata sekian tahun kemudian baru ternyata yang dulu saya sesali takdir tidak buruk, ternyata pada akhirnya itu ternyata luar biasa indahnya. Jadi apakah atau adakah cara supaya manusia itu dengan takdir dengan Allah itu mungkin hantaman yang pertama dari takdir itu langsung bisa menerima hari ini takdir Allah seperti itu, dan itu pasti indah. Itu kadang manusia kan belum bisa sampai seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sangat bergantung pada kita melihat takdir itu dari sudut pandang mana. Karena kehidupan ini bisa dilihat dari setidak-tidaknya dua sudut pandang. Atau kalau berdasar apa yang ada pada diri manusia, ya ada tiga sudut pandang. Ya, ada tiga sudut pandang. Jadi contoh semisal pagi-pagi ibu-ibu lagi riuh-riuhnya, apalagi ini pas hari pertama anak sekolah, punya 4 anak, satu SMP, SMA, yang kedua SMP, yang ketiga SD, yang keempat masih 3 tahun. Bagi-bagi anak 3 tahun ini rewel. Si ibu ini akan memandang anaknya yang rewel ini, ada nggak yang kemudian menyimpulkan ini anak nambah masalah? Ada? Ada nggak yang kemudian menyimpulkan ini anak caper? Ada. Ada nggak yang kemudian menyimpulkan anak ini sedang melatih ibunya untuk menjadi ibu yang sabar? Padahal sebenarnya betul nggak? Andai saja ibu ini memandang, ya Allah nak, kamu kok gigih sekali ya melatih ibu jadi ibu yang sabar. Kira-kira reaksi apa Bapak Ibu? Iya, sabar. Tapi kalau kemudian ini anak nambah masalah, diapakan anak? Dicubit. Kalau menyimpulkan ini anak caper, diapakan? Biarin. Paling cari perhatian, biarin. Berarti kan memang sikap manusia itu tergantung dari sudut pandang mana. Nah, kalau mau lebih simpel sebenarnya tergantung kita melihat takdir itu dari sudut pandang dunia atau sudut pandang akhirat. Itu saja sebenarnya. Kalau sudut pandang dunia ya kan sudut pandang hari ini. Kalau sudut pandang akhirat bagaimana nanti di akhirat. Ya. Nah, bahasa lainnya ya mungkin saya pernah sampaikan, ya kita melihat hidup ini tergantung pakai kacamata apa. Kacamata dunia atau kacamata akhirat. Nah, yang mampu kita melihat apa yang ada di balik takdir itu adalah kacamata akhirat. Ya kalau kacamata dunia kan ya apa yang ada di depan. Ya kayak orang menghina ya kelihatan wajah dia, kata-kata dia yang penuh dengan penghinaan. Tapi kalau pakai kacamata akhirat, enggak. Dia itu sedang ngasih kekayaan sabar untuk saya. Jadi semua sangat tergantung pada dimensi dan cara pandang kita terhadap kehidupan. Itu yang nanti akan menentukan. Jadi kalau betul-betul pakai kacamata akhirat, ya semua takdir pahit itu ya, akan disimpulkan ya, sebagai saham terbesar untuk bisa meraih setinggi-tingginya derajat nanti di akhirat. Ya. Sehingga mungkin nanti di pertemuan yang akan datang ya, kita bahas bahwa orang yang nanti di akhiratnya ya, lebih terasa bahagia itu orang yang hidup di dunianya susah atau senang?
Yang surganya lebih tinggi? Susah. Sebenarnya kita sudah tahu. Tapi apa yang terjadi waktu hidup kita susah? Berarti kacamata akhirat kita tertutup oleh kacamata dunia. Itu nanti ada bahasan khusus insya Allah. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Ada yang lain? Monggo, ada yang lain? Pulang. Para matur jadi untuk menyikapi takdir ini, apakah takdir itu harus diterima sepenuhnya dari yang Allah berikan, atau takdir itu harus bisa dirubah kan? Biar takdirnya apa namanya itu yang tidak baik, takdir yang baik. Iya. Apakah takdir itu bisa diubah? Bisa. Bisa. Siapa yang bisa mengubah takdir? Allah. Bukan kita. Iya. Nah, karena itu sebenarnya bicara takdir itu bicara sesuatu yang gaib. Iya, bicara sesuatu yang gaib. Kalau sesuatu yang gaib, maka ya urusan takdir itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wilayah Allah. Karena itu Allah betul-betul akan menunjukkan Al-Qahharnya itu lewat takdir. Nah, cuma apakah kayak sekarang ini kita takdirnya ada di sini, apakah ini takdir asli yang tercatat di Lauh Mahfuz atau ini hasil revisi? Kita tahu nggak Bapak Ibu? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Iya. Jadi kadang kalau seandainya ada ungkapan ubahlah takdir, ubahlah takdir, kita kadang bingung dengan pernyataan ubahlah takdir. Emang kita sudah tahu takdir sebelumnya? Kok harus diubah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada takdir yang salah dari Allah untuk kita? Kalaupun takdirnya buruk, apakah itu kesalahan Allah menetapkan takdir buruk? Berarti sebenarnya wacana mengubah takdir itu sesuatu yang diperlukan nggak Bapak Ibu? Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Tapi kenapa kadang bahkan Rasul sendiri mengatakan doa bisa mengubah takdir? Pernah dengar Bapak Ibu? Itu pernyataan Rasulullah untuk orang-orang yang awam agar mereka mau berdoa. Kalau Bapak Ibu kan sudah bukan orang awam lagi. Betul? Ngaji udah puluhan tahun masa awal terus. Berarti kita berdoa itu bukan untuk mengubah takdir, karena bagi kita takdir tidak perlu diubah. Takdir itu tidak perlu diubah. Takdir itu terserah Allah. Tugas kita bukan mengubah takdir, tapi menerima takdir dan menjadikan takdir itu sebagai kebaikan bagi kita. Tapi kan semua kita pengen dapat takdir baik. Betul? Nah, kalau pengen dapat takdir baik, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita bisa lakukan adalah jadilah sebaik-baik orang agar kita pantas bagi sebaik-baiknya takdir. Karena kalau seandainya Bapak Ibu sudah jadi orang baik, kemudian takdirnya baik, itu menerima takdir baik enak nggak? Enak. Tapi bayangkan ada orang belum menjadi sebaik-baik orang, terus dapat takdir baik. Itu menerima takdir baik enak nggak? Lo belum jadi sebaik-baik orang. Bayangkan kalau seandainya rezeki itu takdir bukan? Takdir.
hari ini Bapak Ibu tahajud tidak, witir juga tidak, sholat subuh juga hampir berkejaran dengan matahari, tidak sholat duha. Hari ini banyak melakukan kesia-siaan, tapi hari ini dapat rezeki yang banyak dari Allah. Nerimanya enak nggak? Enak nggak menerimanya? Kalau orang awam kan ya enak-enak aja, tapi kan Bapak Ibu bukan orang awam, kan nggak enak. Ya Allah, orang saya tahajud enggak, duha enggak, kok saya dapat rezeki sebanyak ini? Kalau Bapak Ibu kan terasa nggak enak, betul? Ya. Maka karena itu jadilah sebaik-baik orang agar kita pantas bagi sebaik-baiknya takdir. Tapi bagaimana kalau seandainya saya sudah jadi sebaik-baiknya orang tapi dapat takdirnya tidak baik? Kalau ini yang terjadi, takdir tidak baik itu adalah bonus dari Allah untuk menambah nilai dan pahala dari amal baik kita. Jadi tidak ada yang salah dengan takdir sepanjang kita sudah menjadi sebaik-baiknya orang. Nathan Mbak Tris, ya udah punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah materi pada malam hari ini nanti kita lanjutkan lagi di